Jangan maling, jangan korupsi. Ini ada pula program yang aneh. Sebentar lagi masuk ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tentu semua umat muslim, muslimah, umat Islam berpuasa di siang harinya. Termasuk anak sekolah. Anak SD pun sudah diajarkan puasa Ramadan. Walaupun dia mungkin kelas 1, kelas 2, apalagi tingkatan SLTP, SLTA, mereka diajarkan untuk berpuasa. Puasa tentu tidak makan, tidak minum, dan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada pula program yang tetap dijalankan untuk membagi makanan di siang hari di bulan Ramadan. Ini bukan makanan gratis ini. Ini proyek ini. Itu uang rakyat itu. Itu hasil darah dan keringat rakyat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi yubarikuna fi Rajab wa Sya'ban. Wa bi'idhnihi ta'ala balagana Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati ajma'in ridwanullahi alaihim wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haitsuma kuntum. فاستمعوا قوله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. سورة التكاثر من أول آياتها إلى آخرها. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang maha menguasai alam semesta ini. Segala puji hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita, terutama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Dan semoga Allah izinkan kita sampai kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpah dan curahkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga Allah Subhanahu wa taala limpah dan curahkan kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau radhiyallahu anhum, kepada ulama dan umat salafus saleh, dan kepada orang-orang yang beriman yang istiqamah di dalam keimanannya. Pada khutbah kali ini kita landaskan kepada beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Secara khusus kita kutip dari surat At-Takatsur, dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya. Surat At-Takatsur, sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini tergolong surat Makkiyah yang turun di periode Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Sebagian riwayat yang dinukilkan oleh para ulama bahwa ayat ini tergolong surat Madaniyah
Karena ada riwayat tentang dua kabilah di Madinah yang mereka saling berbangga-bangga dengan hal-hal keduniaan mereka. Nah, kemudian sebahagian dari mereka mengajak orang-orang yang berbangga-bangga tadi untuk datang ke kuburan dan menyaksikan bahwa mereka semuanya pasti akan masuk ke dalam kubur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian dari mentaati Allah, At-Takatsur. Berbangga-bangga dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, Alhaakumut takatsur anit ta'ati hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut. Jadi kata Nabi SAW, kalian telah dilalaikan oleh kebanggaan-kebanggaan keduniaan. Dari apa kalian dilalaikan? Dari taat, dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai maut datang menjemput kalian. Artinya kalian masuk ke dalam kubur. Nah, ayat yang pertama ini diulas oleh Imam Ibn Katsir dengan cukup panjang di dalam Tafsirul Quranil Azim karangan beliau. Beliau menukilkan beberapa riwayat-riwayat tentang penjelasan makna ayat yang pertama dari surat At-Takatsur ini. Ada hadis dari Anas bin Malik yang dikaitkan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Lau kana libni Adam wadin min zahabin, dan seterusnya sampai akhir hadis. Seandainya manusia itu memiliki satu lembah dari emas, maka dia akan meminta lembah kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diterima oleh Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu Adam. Nabi membacakan ayat yang pertama dari surat At-Takatsur ini. Kalian sudah dilalaikan oleh berbangga-bangga di dunia ini. Yaqulu ibnu Adam. Nanti anak cucu Adam ini akan berkata, Mali, mali, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita. Au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdaita. Kemudian kata Nabi, apakah memang ada yang akan engkau miliki dari harta engkau itu kecuali apa yang engkau makan dia akan terbuang, dan apa yang engkau pakai dia akan lusuh, dan apa yang engkau sedekahkan atau pergunakan di jalan Allah fa'amdait, itulah yang akan bertahan sampai hari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain yang berkaitan dengan Alhaakumut takatsur ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, Yatbi'u al-mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi SAW sebagai peringatan kepada kita, mayit itu atau mayat atau jenazah itu akan diiringi oleh tiga hal. Mana itu? Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Tiga yang mengiringi jenazah atau mayit ini, dua dia akan meninggalkan mayit ini, dan satu akan mengikutinya. Mana dua yang akan meninggalkannya? Yaitu adalah fayarji'u ahluhu wa maluh. Ya, ada keluarganya, ada hartanya. Itu paling hanya sampai mengantarkan di depan pintu kubur. Diselenggarakan, dikuburkan, selesai. Mereka pulang. Wa yabqa amaluh. Dan yang masih bertahan adalah amal perbuatannya selama di dunia ini. Nah, kemudian kaum muslimin, ada sebuah hadis yang sangat menarik. Dan ini memang terjadi dalam realita keseharian kita, bahkan dari semenjak manusia ini ada. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
yahrum ibnu adama wa tabqa minhu ithnatan, al-hirsu wal amal. Jadi kata Nabi SAW, kalaupun ada anak cucu Adam ini yang umurnya panjang, yahrum ini sudah tua bangka, sudah tua sekali, sudah lemah, sudah sakit-sakitan, ya, fungsi organnya pun sudah tidak baik lagi, tapi dia masih hidup. Nah, semua fungsi organnya ini sudah melemah semuanya, tapi ada dua hal yang masih bertahan. Apa itu? Al-hirsu wal amal. Manusia itu ketamakannya, kelobaannya terhadap dunia ini itu tidak pernah habis. Wal amal, dan panjang angan-angan. Maka kaum muslimin tidak heran kadang ada sebagian manusia ini sudah tua, atau katakanlah mendekati tua. Sebenarnya orang-orang dalam kondisi ini, mereka harus betul-betul fokus dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena memang waktu sudah sangat sedikit tersisa. Tapi ternyata manusia tidak begitu. Ketamakannya terhadap dunia dan panjang angan-angannya, ingin dapat ini, ingin dapat itu tidak habis-habis. Kalau kita lihat sebenarnya fisik manusia ini ya ukurannya ya hampir-hampir sama lah, relatif. Mungkin katakanlah Nabi Adam alaihissalam dahulu fisiknya mungkin lebih tinggi, lebih besar dan segala macamnya. Kita ambil sajalah yang kita anak cucu keturunan Adam yang ada sekarang ini. Coba kita lihat, apakah ada manusia saat ini yang ukuran mulutnya sampai misalnya 5 kali 10 meter? Tidak ada barangkali. Lebar dan panjang mulutnya adakah yang 5 kali 10 meter? Tidak ada. Atau mungkin ada lambungnya, ususnya yang mampu menampung sekitar 20 kubik daya tampung misalnya. Adakah kaum muslimin? Tidak ada. Tapi karena al-hirsu wal amalnya ini, ketamakan, loba, dan panjang angan-angannya ini, kadang secara fisiknya walaupun kecil ukurannya, tetapi panjang angan-angannya dan ketamakannya melebihi ukuran fisik yang ada. Nah, begitulah manusia kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat At-Takatsur ini mengingatkan manusia agar mereka ingat dengan kubur. Nah, kemudian ada ini beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada dialog antara seorang imam namanya Al-Hafiz Ibnu Asakir dengan seseorang masyarakat. Nah, kemudian Imam Ibnu Asakir ini bertanya, "Liman hadzal dirham?" Nah, dia katakanlah sedang duduk-duduk. Nah, kemudian ada uang dirham di dekat orang yang ditanyakan oleh imam ini. Ini uang dirham milik siapa? Ini punya siapa? Kemudian faqala rajul li. Kemudian dia jawab, ini uang saya. Ini milik saya ini. Nah, kemudian kata imam ini, faqal innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha'i syukr. Hei saudaraku, kata imam ini, uang ini, dirham ini baru menjadi milikmu ketika engkau pergunakan untuk mencari ajrun, pahala di sisi Allah, au ibtigha'i syukrin, atau dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia keluarkan sebuah syair. Apa syairnya? Ya, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Ini menarik kaum muslimin. Jadi supaya surat At-Takatsur ini mendarah daging di dalam hati dan pikiran kita dan di dalam mental orang-orang yang beriman. Ya. Coba kita lihat apa syair ini. Anta lil mal idza amsaktahu. Kamu itu sebenarnya dimiliki oleh hartamu jika hartamu itu kamu tahan. Apa maksudnya kaum muslimin?
Kalau ada orang yang memiliki harta, kemudian hartanya dia simpan-simpan, tidak dia keluarkan zakatnya, tidak dia sedekahkan, tidak dia pergunakan di jalan Allah, maka bukan dia yang punya, tapi dia yang dimiliki oleh harta. Dalam kata lain, dia yang diperbudak oleh harta. Nah, ini banyak manusia yang seperti ini. Tapi ada pula yang lebih parah. Harta bukan harta dia. Harta milik orang banyak, tapi tidak mau dia keluarkan untuk kepentingan orang banyak. Dia tahan harta itu untuk kepentingan keluarganya, kelompoknya, dinastinya, dan segala macamnya. Dan itu terjadi. Dia biarkan masyarakatnya merana dalam penderitaan yang luar biasa, dalam bencana, sementara anggaran tidak dia cairkan dalam jumlah yang besar yang selayaknya. Sementara uang itu dia hambur-hamburkan untuk hal-hal yang barangkali itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita sama-sama mengetahui Indonesia melalui presidennya ikut terlibat dalam sebuah, katakanlah, organisasi yang baru dibentuk. Namanya BOP, BOP, Board of Peace. Papan perdamaian, katakanlah begitu, atau apalah namanya. Nah, ini kaum muslimin, ini mereka adalah alhaakumut takatsur. Mereka berbangga-bangga, takut hilang jabatannya, takut hilang pengaruhnya. Akhirnya mereka korbankan anggaran rakyat. Mereka pergunakan untuk hal-hal yang jelas-jelas itu membahayakan umat manusia, bukan Palestina saja. Membahayakan umat manusia. Sudah dibantainya orang, dibunuhnya, digenosidanya, kemudian dia mendapat legalitas bahwa yang dia lakukan itu adalah benar secara hukum. Itulah yang dicarinya. Maka kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan tadi syair yang dibuat oleh Imam Ibnu Asakir. Fa idza anfaqtahu fal malu laka. Ketika harta itu engkau infakkan, engkau belanjakan di jalan Allah, fal malu laka. Itulah harta yang menjadi milik. Jadi kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru satu ayat dari At-Takatsur itu banyak dan dalam sekali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, makanya jangan sampai hal-hal yang bersifat keduniaan ini melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Allah tidak mencela umat Islam ini menjadi orang kaya, menjadi pejabat dan segala macamnya. Allah tidak mencela. Tapi jangan zalim. Jangan merusak. Jangan maling, jangan korupsi. Ini ada pula program yang aneh. Sebentar lagi masuk ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tentu semua umat muslim, muslimah, umat Islam berpuasa di siang harinya. Termasuk anak sekolah. Anak SD pun sudah diajarkan puasa Ramadan. Walaupun dia mungkin kelas 1, kelas 2, apalagi tingkatan SLTP, SLTA. Mereka diajarkan untuk berpuasa. Puasa tentu tidak makan, tidak minum, dan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada pula program yang tetap dijalankan untuk membagi makanan di siang hari di bulan Ramadan. Ini bukan makanan gratis ini. Ini proyek ini. Itu uang rakyat itu. Itu hasil darah dan keringat rakyat itu. Jadi memang kalau manusia alhaakumut takatsur, mereka berbangga-bangga, ada tujuan lain yang mereka cari. Maka inilah yang terjadi. Apa saja mereka lakukan untuk berbangga-bangga, biar hartanya banyak, biar kekuasaannya bertahan, biar pengaruhnya tetap ada. Dia lakukan hal-hal yang bahkan menentang kelaziman. Hal-hal yang sudah faham kita. Tidak ada selama ini dari presiden apapun yang saya tahu. Di bulan Ramadan itu ada program membagikan makanan di siang hari. Tidak ada. Ini tetap dikebut. Ini proyek apa ini?
Itu jangan dibilang makanan gratis itu kaum muslimin. Itu hanya bahasa-bahasa tipu muslihat itu. Itu uang rakyat itu, dari darah dan keringat rakyat itu. Ya. Bukan punya seseorang, bukan punya pribadi, bukan punya kelompok, bukan punya partai, itu punya rakyat Indonesia itu. Maka wajar ulama rakyat memperingatkan, uangnya itu jangan dipergunakan secara sembarangan, apalagi mengganggu ibadah umat Islam di bulan Ramadan. Kalau sudah dibagikan makanan, sedangkan tidak dibagikan makanan saja, ada juga yang tidak puasa. Ini dibagikan makanan di siang hari, apa kira-kira akan terjadi? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan seluruh umat manusia. Memang kadang manusia itu tidak mau diingatkan. Maka kadang datang teguran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalabin nubuwah al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara nasihat luar biasa yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kalian tidak punya lagi rasa malu, tidak punya lagi rasa iman, maka lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Maka jangan sampai hardikan tahdid, kemurkaan dan murkanya Nabi terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menimpa kita kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita seperti orang-orang yang ketika diingatkan, mereka ingat dengan al-maut, ingat dengan kematian, ingat dengan makabir, ingat dengan kuburnya, ingat dengan alam barzakhnya, ingat dengan mas'uliyah pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haitsu ma kuntum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah bulan Sya'ban ini akan datang bulan Ramadan, maka siapkanlah diri kita untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan, disiapkan dari sekarang. Semoga Allah bimbing kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.